Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framing atas ketidakdatangan dari Dr. Sugeng yang kemarin dalam satu wawancara dengan Gus Fuad tidak akan datang menghadiri undangan dari Robitoh Alawiyah. Dengan nyelekit, Dr. Sugeng mengatakan mereka itu pengungsi, kita ini tuan rumah. Adabnya itu harusnya dipakai kalau orang punya adab. Lah namanya pengungsi, ngapain undang-undang tuan rumah? Itu kan kita yang tuan rumahnya, kita yang punya negara ini. Mereka ini kesini kan dibawa oleh Belanda kemarin lalu abad ke-50 kurang lebih. Jadi sekarang karena isu menerpa terus dari nasab mereka yang kemarin-kemarin juana begitu sombong, begitu angkuh kalau mereka ini adalah cucu Nabi. Setelah digempur habis-habisan oleh anak-anak Nusantara dengan youtubernya yang merajalela, mau tak mau terpojok. Bahkan Rizik berkali-kali mengadakan safari orasi ke berbagai tempat dengan orasi yang provokatif di Surabaya, di Banten, kemudian yang terakhir kemarin ini di NTB yang mendapatkan sorotan. Dan yang anehnya di NTB ini Rizik Syihab ini mengajak kepada audiennya atau yang hadir mendengar orasinya ini yang berapi-api, terakhir minta bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Mengerikan. Bagaimana tiba-tiba seorang Habib Rizik yang pendukung ISIS ini tiba-tiba menjadi nasionalis sejati? Ya nggak mungkin lah bos, namanya garangan itu nggak mungkin mempunyai anak tikus. Sebaliknya guguk itu nggak mungkin mempunyai anak kadal. Nggak mungkin lah tabiat orang ini berubah secara drastis dari 0% menjadi 100%, nggak mungkin. Kalau namanya provokatif ya provokatif saja. Yang namanya radikal ini ya tentu saja radikal saja, walaupun disembunyikan dengan berbagai macam trik juga orasi-orasi. 17 Agustus kemarin ini luar biasa. Habib yang dulunya nggak pernah ini hormat bendera merah putih, jadi rame-rame hormat bendera putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemarin-kemarin kemana bos? Sekarang kita kembali masalah undangan dari Robitoh Alawiyah yang ditujukan kepada Dr. Sugeng, Kiai Imad, kemudian Bang Haji Rumai Rama. Konon kita dengar seling-selingnya mereka ini tidak akan datang menghadiri undangan itu. Toh undangan ini juga sepertinya nggak jelas. Mereka yang menentukan waktunya seolah-olah memang kita ini dianggap apa. Karena yang dibahas ini kan bukan kaleng-kaleng, masalah eksistensi mereka ini sebenarnya. Mereka ingin membela diri klan Bahlawi ini yang sekarang-sekarang ini pada titik nadir terendah kepercayaan anak-anak pribumi kepada mereka. Coba lihat di mana-mana banyak laskar berdiri, laskar sabilillah yang digawangi oleh Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan. Ini sudah merebak kemana-mana. Walaupun kita tahu para Habib ini, saya beberapa kali mengunjungi sebuah tempat ini di Kabupaten Semarang. Ini yang khususnya yang di dusun-dusun di kampung ini, karena pergolakan nasab ini sepertinya ini mengkhawatirkan bagi mereka. Mereka kemudian rajin turun ke bawah, ke lereng-lereng gunung yang di situ ada dusun-dusun terpencil, yang tentu masyarakatnya rata-rata bertani dan jarang melihat YouTube yang membahas masalah seperti ini. Nah, mereka selalu kerap datang ke situ dan tentu saja ingin tetap menancapkan hegemoni pengaruhnya
kalau klan Balawi ini adalah zuriat Nabi. Dan itu betul. Setelah saya korek dengan ya teman yang bertempat di daerah-daerah tersebut, bahasanya kurang lebih mereka ini masih menganggap kalau Balawi ini adalah zuriat Nabi. Bahkan tidak hanya orang awam, ini seorang ketua Ansor saja di daerah yang saya datangi itu masih berkeyakinan, masih ngawat barokah kepada Habib-habib yang selalu datang ke tempat itu, dan masih mengawal tentu saja kalau ada selawatan. Tetapi untuk yang di awam masyarakat bawah yang rata-rata dekat perkotaan, yang tentu kabar-kabar seperti ini cepat menyebar sedikit demi sedikit, ini sudah mulai paham. Bahkan mulai sekarang ini di sekitar Jawa Tengah sini, ini sudah mulai berkurang orang yang mendatangi jamaah sholawat. Kecuali dan ini juga sudah diambang kritis untuk pengaruh klan Balawi. Kita pernah datang ke sebuah kota di Salatiga. Ini saya sebutkan terus terang karena wilayah ini memang muhibin yang ya kalau dikatakan fanatik sih enggak, biasa-biasa saja, tapi masih menganggap kalau Habib ini adalah zuriat Nabi. Berkali-kali bahkan sebuah universitas di kota ini beberapa kali mengundang Habib yang terkenal untuk sholawatan. Rame memang awalnya, tapi setelah terakhir ini si Habib itu sholawatan, kita sudah tahu namanya orang gembira, namanya orang enjoy, gembira, menikmati suasana sholawatan itu. Ini kan beda sekali yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu ini benar-benar begitu blong dengan wajah yang ceria, tentunya beda sekali dengan sekarang. Sekarang saya lihat ketika saya lewat itu pada suatu malam, itu mereka kan pasang layar lebar. Saya lihat si Habib yang terkenal sholawatan ini ya biasa sholawatan, tapi dari raut mukanya kan kelihatan sepertinya menahan tekanan batin yang luar biasa. Sehingga dalam sholawatan itu yang biasanya itu meriah, gegap gempita, dan suasananya itu grem, ini sedikit berbeda. Ya mungkin karena ada tekanan batin itu, kalau orang-orang sudah tahu kalau mereka ini sebenarnya memang bukan zuriatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai detik ini mereka tidak bisa membalas dengan tesis atau sejenisnya dari kajian Yai Imaduddin Al-Bantani. Sekarang kembali Robito Alawiyah ingin memulihkan namanya sepertinya. Makanya dengan mengundang 3 orang ini untuk hadir besok tanggal 7 September di Robito Alawiyah. Ya perlunya apa? Tentu mereka sudah menyusun taktik tertentu untuk mengembalikan nasab mereka ini supaya dipercaya orang lagi, dan kewibawaan mereka kembali dihormati oleh pribumi. Tapi apa dikata, sepertinya ketiga orang ini yang diundang ini tidak akan hadir. Itu sebab karena mungkin belum ada koordinasi sebelumnya, atau sepihak dari Robito Alawiyah ini menentukan dan mengundang siapa-siapa yang diharap hadir pada tanggal 7 September akan datang. Netizen memberikan komentar-komentar yang pedas, nyelekit, tapi kadang juga guyon atau membuli. Siapa lagi yang sekarang ini menjadi bahan bulian kalau bukan kaum klan Balawi. Jadi dari ketiga orang ini tadi yang di depan saya katakan kalau Dr. Sugeng dalam suatu video itu terang-terangan menolak datang, tetapi dengan syarat apabila memang Robito ini mau berdialog, berdiskusi, tentukan tempat yang netral, tempat yang bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga apa yang dibicarakan dalam diskusi ini masyarakat bisa tahu apa sih keputusannya, apa sih yang dibicarakannya. Kalau bisa ya di Mabes TNI, Mabes Polri, atau di universitas yang kredibel lah. Jadi ini kan membicarakan masalah sesuatu yang urgen,
yang selama ini menjadi polemik. Kenapa mereka harus sembunyi dan diskusi tertutup? Lantas bagaimana dengan Bang Haji Rhoma Irama sendiri? Juga Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kita tahu Pak Taufik Segaf ini dalam podcastnya Bang Haji Rhoma Irama ini kan pernah diundang. Tentu saja itu dengan resmi. Dan sudah ada perjalanan podcast sebelumnya dari Bang Haji Rhoma Irama yang membahas masalah polemik nasab. Jadi diundangnya Pak Taufik ini sebagai perimbangan supaya tidak terjadi kerancuan di masyarakat dan mengatakan kalau Bang Haji Rhoma Irama ini tidak adil atau tidak berimbang. Jadi untuk mencari keseimbangan itu diundanglah Pak Taufik Segaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah. Ini jelas bos. Langsung seminggu kemudian kalau nggak salah ini datang balasan surat dari Robitoh Alawiyah yang ditandatangani oleh Pak Taufik Segaf, yang itu dibacakan oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam satu podcastnya bahwa tidak bisa datang, tidak bisa hadir dalam acara itu. Ramai dunia persilatan karena untuk mencari perimbangan dalam podcastnya Bang Haji, ternyata Pak Taufik tidak mau datang dengan alasan ya tentu saja alasan yang mereka sendiri yang tahu, yang dibuat-buat sendiri. Kalau sekarang dari ketiga orang ini nggak datang dalam undangan Robitoh Alawiyah untuk berdiskusi secara tertutup atau terbuka karena kalau dikatakan tertutup mesti kalau malam ada lampu yang menyala, jadi sebenarnya terang juga, terbuka juga. Tidak datang, apa masalahnya? Toh secara jujur Bang Haji sudah mengundang, mereka nggak datang. Kalau sekarang gantian kita Bang Haji, Dr. Sugeng, kemudian Kiai Imad tidak datang, apa masalahnya? Anggap saja ini kalau dalam permainan sepak bola ya 0-0, 1-1 atau pokoknya seri. Tapi yang jelas dari undangan ini banyak menimbulkan pertanyaan. Karena Klan Ba'alawi ini kan penuh trik, penuh framing. Nah, misalnya datang nanti akan di framing seperti ini. Kalau tidak datang akan di framing seperti ini. Belum lagi mukibin-mukibinnya yang super keras. Nggak tahu dikasih doktrin apa. Kalau ada orang nggak percaya KB, ini langsung dipersekusi. Ini dulu, tapi sekarang juga masih ada. Kalau di tempat-tempat yang sekiranya ini masih sepi dari masyarakat, ramai, tidak begitu mendengar informasi-informasi ini. Kemarin ini di Tegal juga konon ini Kiai Priyono apa Pariono ini juga karena ceramahnya viral menyinggung masalah Habib. Nah ini kabarnya juga dipersekusi. Ini di Tegal bos. Kembali lagi ke undangan Robitoh Alawiyah yang misteri. Yang di belakang hari kita akan tahu seperti apa framing-framing mereka kalau benar-benar ketiga orang yang diundang ini tidak hadir. Tapi yang jelas ketidakhadiran ketiga orang ini menunjukkan bahwa kita ini memang tuan rumah, mereka ini pengungsi. Ngapain? Kalau memang mau membela nasab mereka, mari berdiskusi secara gentle, secara jantan, tidak pakai framing, intrik-intrik, apalagi akan mengulangi sejarah masa lalu Pangeran Diponegoro. Ini yang kita khawatirkan. Pada zaman dulu Pangeran Diponegoro, untung saja waktu itu belum begitu dikenal obat-obatan yang bisa melemahkan daya pikir, melemahkan ketahanan tubuh, itu belum ada. Nah kalau sekarang ya enggak berpikiran jelek, bagaimanapun harus tetap hati-hati. 1000 framing, 1000 cara, 1000 intrik, ini tentunya mesti dihadapi oleh Kiai Imaduddin dan bolo-bolonya termasuk Dr. Sugeng dan Rhoma Irama yang diundang diskusi tertutup di Robitoh Alawiyah. Sebagai penutup kita bertanya juga, ngapain mesti diskusi tertutup? Seperti kita akan berbuat yang tidak benar, semuanya penuh rahasia. Mau maling, ini diskusi tertutup dengan konco-konconya yang mau maling.
mau merampok, atau apakah mau berbuat mesum seperti kumpul kebo yang tidak diketahui orang lain? Pikirkanlah teman-teman netizen, bagaimana pergerakan Robito alias sekarang mencapai titik kritis, titik nadir paling rendah kepercayaan masyarakat kepada klan ini. Makanya dengan trik-trik seperti ini mereka ingin mengembalikan kepercayaan publik seperti semula. Wallahu alam, mana bisa. Nusantara jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.